Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku ya. Jadi ini penampakan toko aku. Hari ini cuacanya cerah banget ya teman-teman, ada angin-anginnya, terus agak panas-panas gitu. Jadi toko aku tuh letaknya di paling utara sendiri, terus di sebelah-sebelahnya itu nggak ada tetangga ya, jadi bisa dibilang paling ujung. Ini aku kasih tirai soalnya itu kalau jam segini toko aku panas banget. Terus di bagian depan itu ada jajan-jajanan, jadi takut jajannya coklatnya meleleh gitu ya teman-teman. Jadi aku sapa dulu ya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu masalah di toko. Ini juga masalah di toko aku juga sih ya, yaitu soal perutangan. Ini sambil aku videoin toko aku ya. Ini perkembangan sampai saat ini. Toko aku kondisinya seperti ini. Jadi menurut aku perhutangan atau hutang itu di sini aku bagi jadi dua. Pertama, hutang penjual dengan sales. Jadi hutang ini antara penjual dengan sales. Jadi biasanya tuh sales itu titip kita barang ya. Sistemnya nanti kalau sudah laku nanti kita baru bayar. Biasanya gitu. Barang-barang apa aja sih yang biasanya dititipin di toko kita? Biasanya tuh yang paling sering itu mainan, kerupuk, ceriping, roti, jamu. Dan ini tuh menguntungkan banget ya bagi toko kita. Selain kita dapat keuntungan, terus kita itu tokonya bisa lebih terlihat ramai, lebih terlihat banyak jenisnya gitu. Tapi meskipun ada untungnya, kita itu harus pintar-pintar memfilter barang-barang apa aja yang dititipin ya. Soalnya aku tuh pernah dititipin itu rokok itu biasanya kalau belum terkenal atau belum banyak peminatnya itu dititip-titipin gitu. Tapi aku nggak mau, soalnya aku takut aja kalau itu barangnya barang ilegal gitu ya. Jadi buat teman-teman yang dititipin itu harus bisa memfilter ya. Kalau semacam rokok mungkin nggak berani. Kalau ada teman-teman yang berani ya nggak apa-apa ya. Yang kedua, aku mau sharing tentang hutang antara penjual dan pembeli. Jadi ini tuh masalah toko yang sangat merugikan banget ya bagi toko kita, karena bisa memperlambat perputaran barang yang dibiarkan. Utang-utang itu kalau dibiarkan bisa menumpuk. Jadi untuk penjual toko, biasakan untuk membuang rasa tidak enak terhadap pembeli, karena sebisa mungkin kita itu harus tegas ya, apalagi bagi warung-warung yang baru merintis, baru buka, modalnya kecil. Itu kalau nggak berani tegas, nanti takutnya kita yang rugi. Kalau seumpamanya teman-teman ada yang berani nulisin stiker tidak menerima bon gitu juga nggak apa-apa, tapi aku kayak masih belum bisa ya. Itu cuma saran aja. Kalau seumpamanya teman-teman ada yang berani, biar tetangga-tetangga itu nggak hutang, dikasih tulisan gitu, itu mungkin bisa meminimalisir atau mengatasi utang perutangan di toko teman-teman. Yang pertama tadi pasang stiker tidak menerima bon ya teman-teman. Yang kedua, kalau aku, ini pengalaman aku pribadi ya, 2, 3, 4 nanti tuh pengalaman aku pribadi. Yang kedua, aku tuh selalu nanyain seumpamanya orang-orang itu punya hutang ke aku. Contohnya dia tuh punya utang 500 perak, 1000 perak, itu selalu aku tanyain di saat mereka besoknya itu belanja. Aku ingetin ya,
Soalnya kenapa? Kita itu satu renteng aja kadang itu untungnya cuma 1000 perak, 500 perak gitu. Jadi menurut aku itu berharga banget ya. Meskipun terkadang orang itu mikirnya aduh cuma 500.000 aja ditagih gitu. Tapi di sini tuh kita itu membangun toko kita itu biar sehat, terus biar kita itu terbiasa, orang juga terbiasa. Kalau kita ingatkan jadi nggak ada rasa gimana-gimana, tapi kalau kita biarin lama-lama orang juga bakal seenaknya sama kita. Jadi lama-kelamaan itu orang itu kalau kita terbiasa mengingatkan, itu antara kita sama penjual itu nggak bakal, antara kita sama pembeli itu tuh nggak bakal ada salah paham di saat ditagih, nggak ada salah paham merasa nggak enak gitu, nggak ada. Soalnya kita udah membiasakan dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, kata-katamu adalah maut. Jadi itu menurut aku bener ya. Itu kalau di dalam usaha sembako, aku tuh nafsirnya itu gini, kita sebagai pedagang jangan sampai menawari orang untuk hutang ya teman-teman. Contohnya gini, duh mbak mau beli ini tapi uangnya kurang. Stop buat teman-teman, buat penjual, buat nawarin, udah dibawa aja dulu nggak apa-apa, nanti pas kesini dibayar. Karena ya kita itu nggak sadar di sini kita itu ngasih peluang pembeli untuk utang. Jadi hindari ya kebiasaan-kebiasaan berbaik hati seperti itu hindari. Mending kalau teman-teman itu kalau orangnya bilang gitu, teman-teman tuh diem aja, udah diem aja, nggak usah nawar-nawarin meskipun itu orangnya deket sama kita apa gimana, nggak usah. Soalnya itu nanti bisa bangun kebiasaan buruk ya gitu. Yang keempat, kebetulan saya ini jualan pulsa ya teman-teman. Pasti tuh ada orang hutang yang lewat WA. Jadi aku biasain buat 1 minggu itu hutangnya harus sudah dibayar dengan alasan per hari Minggu waktunya setor mbak, jadi tolong ya segera dibayar. Terus biasanya itu kalau ada hutang pulsa plus hutang yang beli barang-barang sembako itu aku plusin. Terus nanti kalau belum dibayar juga belum aku kasih lagi hutang pulsanya. Jadi aku biasain bilang kalau mbak ini tiap hari Senin tuh waktunya setor pulsa, jadi uangnya pulsa ya, maaf ya gitu. Jadi orang itu nanti berpikir, oh ternyata ini tuh uangnya itu modalnya itu muter. Jadinya dia itu juga punya itikat baik buat buat bayar. Terus keuntungannya dia juga kalau utang-utang lagi kan juga enak. Terus biasain buat konsisten. Kalau bilangnya itu setornya tiap hari ini, bilang sama semua orang. Kalau tiap hari Senin, bilang sama semua orang kalau aku tuh setornya juga tiap hari Senin. Jadi hari Minggu, hari Sabtu itu teman-teman udah di WA ya, mbak ini utang pulsanya segini, soalnya hari Senin itu aku mau setor, jadi nganu ya mbak, besok ya apa gimana diusahain ya. Nanti lama kelamaan pembeli itu juga terbiasa gitu. Aku gitu ya teman-teman. Jadi itu sedikit tips cara aku mengatasi utang di toko aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih, bye bye.